Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melaksanakan amanah yang diberikan LPN kepada saya untuk memberikan tutorial sederhana, tutorial singkat berkaitan dengan input nilai sesuai dengan parameter yang terbaru. Langsung saja kita masuk ke akun dosen. Oh ya, untuk Bapak Ibu dosen pengguna Siska, tidak hanya dosen sebenarnya, untuk mahasiswa juga, bahwa sekarang sudah ada tambahan keamanan untuk login, di mana di sini ada penambahan untuk dijawab sesuai dengan penambahan sederhana yang tertera pada kalimat yang ada di kolom yang ketiga ya, atau baris yang ketiga. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa di sebelah kiri menu Anda itu terdapat menu input nilai, di mana sekarang input nilai tersebut menunya berbentuk drop down. Jadi ada beberapa menu lain, submenu lain, diantaranya adalah pengaturan nilai, nilai input nilai tugas, input nilai UTS, input nilai UAS, dan rekap nilai akhir. Dimana yang harus kita setting adalah pengaturan nilai, kemudian nanti input nilai tugas, nilai UTS, dan UAS. Sedangkan untuk nilai akhirnya itu nanti terakumulasi otomatis dari sistem. Oke, kita mulai saja masuk ke pengaturan nilai. Kita pilih terlebih dahulu tahun akademik yang akan kita input, tentunya tahun akademik sekarang 2001-2002 semester genap. Kemudian mata kuliahnya dipilih sesuai dengan apa yang akan kita input. Misalnya saya pilih untuk KPIC. Nah, kalau ada informasi seperti ini berarti Anda belum persentase penilaian untuk mata kuliah ini ya. Tinggal di oke saja. Kemudian di sana ada nilai standar atau nilai baku yang kita bisa sesuaikan sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Contoh misalnya tugas terstruktur untuk mata kuliah ini saya bisa berikan nilai 30%. Nah, di sini ada kalkulasinya otomatis, dan kalau lebih dari 100% maka akan berwarna merah, artinya tidak bisa dilanjutkan untuk simpan. Kemudian berarti saya harus mengurangi skor lainnya untuk menjadi 100%. Misalnya saya turunkan UAS-nya menjadi 40%, jadi tugasnya 30, UTS 30, UAS 40, misalnya seperti itu. Nah ini tentu sekali lagi tergantung dari karakteristik mata kuliah yang Bapak Ibu ampuh ya, bebas. Namun di sini ada batasan nilai minimal dan maksimal. Kalau kita lihat, nilai minimal untuk tugas tersuruh adalah 20, kemudian untuk maksimalnya adalah 30. Nah, Bapak Ibu ketika menggunakan parameter lain, misalnya persentase kehadiran dihitung dalam penilaian, maka Bapak Ibu bisa tambahkan di tugas terstruktur ini, tapi sekali lagi maksimal nilainya adalah 30. Nah, Bapak Ibu nanti bisa rubah-rubah lagi di bagian UTS maupun di UAS. Kemudian kalau sudah, maka saya simpan. Berhasil disimpan, maka berikutnya kita tinggal menginput nilai UTS, nilai tugas maupun nilai UAS. Saya mulai dengan input nilai tugas. Untuk kelas yang tadi barusan saya setting, saya pilih tahun akademik, kemudian semester genap, kemudian pada mata kuliah yang saya pilih. Jadi untuk semua mata kuliah, sebelum kita input nilainya tentu harus disetting dulu di bagian input nilai, pengaturan nilai. Oke, kemudian di masing-masing
tampilan nilai tugas, input nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, itu juga ada persentase kehadiran ya, dimana ini adalah rekap keseluruhan dari persentase kehadiran mahasiswa sesuai yang Bapak Ibu input. Jadi kalau misalnya ada yang kurang dari 75%, tentunya tidak dapat di input nilainya, dan fontnya otomatis akan berwarna merah ya. Jadi untuk ketika misalnya ada kebijaksanaan khusus atau mungkin ada perbaikan kehadiran misalnya dengan tugas yang lain, maka Bapak Ibu bisa mengedit kehadiran mahasiswa tersebut di bagian input presensi sesuai dengan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Oke, kemudian misalnya kita mau menginput nilai tugas terstruktur mata kuliah ini, ya, ini tidak harus diinput semuanya ya, Bapak Ibu bisa mipil dulu, misalnya dari yang pertama ini ya, saya masukkan nilainya misalnya 89 nilainya. Nah, tentu mengoreksi tugas terstruktur itu juga butuh waktu, jadi ketika misalnya kita sedang menilai, kemudian nanti ada hambatan, nanti bisa di save dulu apa yang sudah kita ya. Jadi misalnya saya input 2 dulu, 89 dan 80, kemudian saya save. Tidak ada masalah ya, yang lain nanti bisa disusulkan atau kita rubah lagi juga tidak ada masalah. Di sini ada pesan bahwa input nilai tugas sudah berhasil untuk dua mahasiswa ini ya. Oke, kemudian berikutnya saya lanjut untuk input nilai UTS. Tentu dengan mata kuliah yang tadi ya, saya pilih dulu tahun akademik, kemudian semester genap, dan mata kuliah yang kita pilih tadi adalah TI dakwah untuk 6 KPIC. Kenapa sih harus milih satu-satu seperti ini ya? Karena logikanya, normalnya sebenarnya nanti ada waktunya sendiri kapan kita menginput nilai tugas, kapan menginput nilai UTS, kapan menginput nilai UAS di rekap atau diinput dalam satu waktu yang bersamaan. Baiknya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kita coba untuk memasukkan dua mahasiswa ini tadi ya ke nilai untuk UTS-nya misalnya 78, kemudian saya acak aja ya, misalnya untuk mahasiswa yang kedua nilai UTS-nya 96 misalnya. Oke, kemudian saya simpan lagi, maka kita sudah berhasil untuk menyimpan nilai UTS. Oke, berikutnya kita input nilai terakhir adalah nilai UAS. Saya input nilainya untuk mata kuliah ini, pilih tahun akademik, semester genap, kemudian mata kuliahnya dipilih sesuai dengan yang ingin saya input. Oh ya Bapak Ibu, ketika di awal tadi kita sudah men-setting nilai, misalnya nilai UTS-nya adalah 30, kemudian nilai tugasnya 30, kemudian nilai UAS-nya adalah 40, itu bukan berarti bahwa nilai UAS-nya itu maksimal 40, bukan seperti itu ya, tapi rentang nilainya tetap 0 sampai dengan 100, di mana nanti kalkulasi atau perhitungan di rekap nilai akhir itu akan dilakukan oleh sistem itu sendiri ya. Jadi bukan 40 itu adalah nilai akhir, tapi kita bisa menggunakan nilai maksimalnya adalah 100 misalnya gitu. Oke, misalnya ini UAS-nya 100, kemudian yang kedua nilai UAS-nya misalnya jatuh menjadi 56 misalnya. Dan simpan. Oke, kita berhasil menyimpan nilai UAS. Kemudian kita coba lihat rekap nilainya, nilai akhirnya. Nah, di nilai akhir ini kita tidak perlu input ya, tapi kita melihat seperti apa sih nilai akhir dari apa yang sudah kita input dan disesuaikan dengan persentase atau bobot nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa melihat
untuk dua mahasiswa tersebut ya, presensinya 81,25%, nilai tugas yang pertama 89, nilai tugas yang kedua 80 UTS ini ya, kemudian UAS-nya dia masuk ke sana, kemudian nilai total nilai akhir ini adalah persentase dari nilai-nilai ini ya. Jadi tadi berarti 30%. Coba kita hitung ya pakai Excel. Oke, kita hitung manual untuk tugasnya. Tadi 30%, berarti 30% kali 89 ya. Kemudian nah ini nilainya menjadi 26,27 aslinya ya di dalam sistem. Kemudian yang kedua, UTS berarti 30% juga, 30% kali 78 ya, kemudian ditambah nanti ada 40% kali 100. Nah ini nilai-nilai aslinya di dalam sistem ya. Kemudian kan nilainya bakal sama untuk mahasiswa yang pertama, betul ya, sama ya. Jadi artinya apa yang sudah kita setting di awal itu sudah ngefek ke nilai-nilai kita. Dan sekali lagi nilai tugas, UTS, dan UAS ini bukan nilai maksimalnya sesuai dengan persentasenya ya, tapi rentang nilainya tetap 0 sampai dengan 100, dimana nilai akhirnya ini dihitung oleh sistem secara otomatis, kemudian dikonversi dari nilai akhir menjadi nilai huruf gitu, sesuai dengan panduan akademik yang ada. Oke, kita bisa melihat di sini meskipun nilai tugasnya 89, 78, UASnya 100, tapi nilai akhirnya akan menjadi 90,10 ya, 90,10 ya, sesuai dengan persentase yang sudah kita tentukan, dan nilai akhirnya menjadi seperti ini. Oke, begitu Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ketika Bapak Ibu sudah masuk ke halaman ini, maka otomatis mereka mahasiswa-mahasiswa itu sudah dapat melihat nanti nilai akhirnya di dalam KHS tentunya, namun setelah mereka menjawab kuesioner untuk penilaian dosen seperti biasanya ya. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bisa mencerahkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.